Cek, memang saya belum ngomong mas. Mbak, sorry. Saya kira Mas Anto, ternyata Mbak Aril ya. Cek, cek, 1, 2, 3. Cek, cek. Ya, sekarang gimana? Ada suaranya ya? Baik, saya kira bisa kita mulai kelasnya supaya nanti selesainya nggak terlalu malam ya. Alhamdulillah sudah banyak siswa yang masuk untuk kelas PKN. Saya kira bisa kita mulai kelas PKN pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi ya dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Tadi kita sudah sama-sama berdiskusi dan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan jadwal. Setiap hari Selasa malam kita akan ketemu dalam 2 sesi pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, dan setelah Bahasa Indonesia selesai kita lanjutkan di sesi pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Baik, pada malam hari ini tanggal 13 Juni 2017 untuk pelajaran PKN kita masuk di pertemuan yang ke-6, dimana saya mengingatkan lagi tinggal satu pertemuan lagi di sesi ujian tengah semester di semester ini ya. Nanti setelah 7 kali pertemuan kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Sambil menunggu dari informasi bidang akademik kapan waktu yang dijadwalkan untuk ujian tengah semester, dan sembari saya juga akan membuat soal. Jadi doakan saja soalnya segera selesai dan minggu depan saya bisa memberikan bonus bocoran soal kepada kalian ya. Mudah-mudahan ada waktu supaya bisa saya kerjakan dengan cepat soalnya, supaya nanti minggu depan saya berikan kisi-kisi kepada kalian untuk bocoran soalnya ya. Jadi ya bonus lah buat siswa-siswa yang rajin masuk di kelas saya, jadi saya berikan bocoran soal ya gitu. Oke, teman-teman sekalian, sebenarnya malam hari ini saya rencanakan untuk 2 kali pertemuan ya. Jadi untuk mengganti satu pertemuan yang selesai kemarin, hanya saja ketika saya lihat materinya kok sebelum 80 menit atau 2 jam kayaknya sudah selesai. Jadi nggak apa-apa ya, nanti kalau misalnya materinya sudah selesai, waktunya masih, teman-teman bisa gunakan untuk istirahat lebih awal, untuk mempersiapkan sahur, tidur lebih cepat ya, istirahat lebih cepat supaya tidak kesiangan sahurnya. Baik, tidak perlu saya panjang lebarkan kelas pada malam hari ini. Mari kita buka sama-sama dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa sebelum mengawali pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan hingga selesai nanti bisa berjalan dengan tertib, bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke. Iya, untuk pelajaran PKN malam hari ini kita masih berkutat pada hubungan internasional dan organisasi internasional. Kalau beberapa sesi pertemuan yang kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang hubungan internasional dan juga perjanjian-perjanjian internasional. Malam hari ini adalah sesi subtopik yang terakhir dari bab 4 ini atau bab 2 ini kalau di planning ya, sesuai dengan rencana pengajaran saya. Jadi malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu organisasi internasional supaya teman-teman sekalian lebih paham
Jadi tidak hanya belajar di lingkup Indonesia saja, tetapi juga belajar tentang organisasi-organisasi yang ada di dunia, di mana Indonesia masuk dalam organisasi internasional tersebut. Oke, kita akan awali yang pertama dengan organisasi internasional yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi mungkin sebagian besar dari kalian sudah familiar ya dengan organisasi ini, PBB ya, dimana ini juga merupakan organisasi yang besar dan banyak anggotanya ya, anggota organisasinya banyak di seluruh dunia. Dari sejarahnya, pada tanggal 1 Januari 1942 di Washington DC telah ditandatangani oleh 26 negara demokratis suatu pernyataan pengesahan sebagai tenaga untuk membinasakan kekuasaan negara totaliter. Deklarasi itu merupakan perjanjian militer, tetapi dianggap sebagai pangkal pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena deklarasi tersebut merupakan pangkal ikatan negara-negara yang menggantikan liga-liga bangsa yang terputus oleh pecahnya Perang Dunia Kedua. Jadi sejarahnya sebelum PBB ini dibentuk, dulu itu ada organisasi-organisasi negara di dunia juga ya, yang namanya liga-liga bangsa atau liga bangsa-bangsa. Nah, pada saat itu liga bangsa-bangsa atau liga-liga bangsa ini sempat terputus atau terpecah karena adanya Perang Dunia Kedua. Masih ada negara adidaya, negara yang pengen menguasai seluruh dunia dengan melakukan penjajahan, perang-perang dan sebagainya. Adanya blok barat, blok timur, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dulunya liga-liga bangsa ini akhirnya terpecah. Nah, pada tanggal 1 Januari 1942 di Washington DC, ini yang merupakan cikal bakal liga-liga bangsa yang tadinya sempat terpecah itu dibangkitkan kembali dengan nama yang berbeda, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan yaitu menghilangkan atau membinasakan kekuasaan negara-negara yang dia pengen menguasai seluruh dunia. Ya, namun pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sebenarnya bermula pada Deklarasi Moskow pada tanggal 1 November tahun 1943. Jadi tanggal 1 Januari tadi tahun 1942 itu merupakan cikal bakal, tetapi secara resmi itu bermula pada Deklarasi Moskow yang dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 1943. Dalam deklarasi tersebut, menteri-menteri luar negeri seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Uni Soviet itu memutuskan dalam satu waktu dekat akan dibentuk organisasi internasional. Karena kita tahu Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Uni Soviet yang sekarang Rusia kalau nggak salah, itu merupakan negara-negara yang besar ya, yang punya pengaruh yang cukup luar biasa dalam dunia ini. Sehingga pada bulan September hingga Oktober tahun 1944 itu diadakan pembicaraan yang lebih serius mengenai bagaimana membentuk organisasi internasional antar perusutan 4 negara yang tadi sudah saya sebutkan di Washington DC. Kemudian pembicaraan tersebut ini disebut pembicaraan Dumbarton Dock sesuai dengan nama villa tempat pembicaraan itu dilakukan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1944, usulan kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diterbitkan dan kemudian dibicarakan lebih lanjut oleh Konferensi Yalta pada bulan Februari tahun 1945 oleh 3 kepala negara, yaitu Churchill, Roosevelt, dan Stalin ya. Dalam konferensi itu ditetapkan untuk diadakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Francisco mulai pada tanggal 25 April tahun 1945. Tetapi piagam PBB tersebut baru ditandatangani tanggal 26 Juli 1945 dan berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 setelah dipenuhinya jumlah total negara dalam persyaratan ya.
Piagam Perserikatan PBB itu dilampiri statula Mahkamah Internasional yang merupakan bagian integral dari piagam tersebut. Nah, ini yang perlu kalian pahami adalah asas dan tujuan PBB. Ya, dalam pasal 1 Piagam PBB disebutkan beberapa tujuan PBB, antara lain yang pertama adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Kemudian yang kedua, mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Jadi pada saat PBB waktu itu dibentuk, ya, ada beberapa tujuan PBB yang sudah disetujui oleh negara-negara yang bergabung, ya. Salah satunya adalah mewujudkan kerjasama internasional. Waktu itu belum komplit ya, baru bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian tujuan yang lainnya adalah menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan dijadikan satu, ya, diselaraskan, ya, dari negara-negara yang bergabung tersebut. Kemudian memajukan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk memperkokoh perdamaian dunia. Jadi perlu diadakan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa sehingga hubungan tersebut bisa memperkokoh perdamaian dunia. Oke. Nah, ada lagi yang menyebutkan tujuan perserikatan bangsa-bangsa menurut preambul piagam. Yang pertama adalah menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Jadi tujuan PBB diadakan salah satunya adalah untuk menghapuskan peperangan yang terjadi, ya, pada saat itu Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk dan sangat merugikan sekali, merugikan perdamaian dunia, sehingga PBB ini lahir. Kemudian yang kedua, memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia, dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil. Jadi lebih menekankan pada hak-hak asasi manusia, baik harkat dan martabat, persamaan pria dan wanita, persamaan hak antara yang besar dan yang kecil, gitu ya. Semua bangsa semuanya memiliki derajat yang sama. Kemudian menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber internasional yang lain. Kemudian mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Itu sesuai dengan tujuan yang diambil dari piagam preambul. Ada lagi tujuan-tujuan PBB atau asas-asas PBB yang diambil dari pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu yang pertama adalah asas persamaan kedaulatan. Artinya bahwa semua anggota itu sama-sama berdaulat dan sama-sama memiliki satu suara tanpa memperhitungkan luas dan kemajuan negaranya. Jadi mau yang negara maju, mau negara berkembang, mau negara mundur, gitu ya, masih menata kembali negaranya, itu semuanya sama-sama berdaulat dan sama-sama memiliki hak yang sama. Nah, pengecualian atas asas ini hanya berlaku dalam keanggotaan Dewan Keamanan yang menetapkan adanya hak veto yang dimiliki oleh 5 negara anggota tetap. Kemudian yang kedua, asas Pacta Sunt Servanda adalah bahwa negara anggota di PBB ini berkewajiban dengan itikat baik memenuhi kewajiban yang ditimbulkan dari piagam PBB. Jadi memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, ya, setiap anggota PBB. Kemudian yang ketiga, asas penyelesaian sengketa secara damai adalah bahwa negara anggota harus menjamin akan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar dirinya dengan negara lain secara damai dan menggunakan cara-cara yang tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan.
Jadi pada saat ada sengketa antara negara satu dengan negara yang lainnya, hendaknya itu diselesaikan dengan cara yang damai, dengan menggunakan cara-cara yang tidak mengancam perdamaian. Kemudian asas selanjutnya adalah asas tidak menggunakan kekerasan, di mana negara anggota harus menjauhkan diri dari penggunaan ancaman-ancaman dan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain. Jadi sebuah negara itu tidak boleh ya melakukan ancaman-ancaman kekerasan terhadap negara lain dalam PBB ini ya. Nah, asas ini merupakan pelengkap dari asas ketiga yang mendorong negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai, tidak boleh menggunakan kekerasan. Kemudian asas membantu perserikatan bangsa-bangsa, di mana negara anggota itu harus membantu perserikatan bangsa-bangsa dalam suatu tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan piagam yang tidak membantu negara yang dikenai tindakan pencegahan atau pemaksaan oleh perserikatan bangsa-bangsa. Artinya kita negara-negara yang bergabung dalam PBB itu harus saling bantu-membantu. Kemudian asas kepatuhan negara bukan anggota, bahwa negara anggota itu menjamin agar negara bukan anggota apabila perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional bertindak sesuai dengan asas-asas perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian asas yang ketujuh adalah tidak mencampuri yurisdiksi domestik negara anggota. Jadi antara negara anggota satu dengan anggota negara itu dilarang untuk mencampuri urusan dalam negeri, ya, yang bukan urusan negeri negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi kalau ada urusan dalam negeri itu tidak boleh dicampuri gitu ya. Itu biarkan negara yang bersangkutan yang menyelesaikan begitu. Sembari itu bukan merupakan urusan negara-negara lain juga. Jadi tidak boleh dicampur tangani. Nah, itu tadi asas dan tujuan. Dan bagaimana keanggotaan perserikatan bangsa-bangsa? Keanggotaan ini diatur dalam bab 2 pasal 3 sampai 6, di mana pasal 3 itu mengatur kedudukan anggota pemula atau anggota asli. Anggota asli itu siapa? Anggota asli itu adalah negara-negara yang ikut dalam Konferensi San Francisco pada tanggal 25 April 1945, atau bisa disebut negara yang lebih dulu menandatangani Deklarasi Washington DC pada tanggal 11 Januari 1942, atau ada 26 negara. Ya. Nah, selain itu, negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara yang telah menandatangani piagam dan meratifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 110, di mana anggota itu aslinya berjumlah 51 negara yang terdiri atas satu negara dari benua Afrika, yaitu Afrika Selatan, 4 negara dari benua Asia, yaitu Cina, India, Iran, dan Thailand, dan negara-negara barat. Kemudian penerimaan anggota baru itu diatur dalam pasal 4 yang menetapkan bahwa untuk dapat diterima sebagai anggota, pemohon atau negara-negara baru itu harus memenuhi 5 syarat, yaitu cinta, damai, menyetujui kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh PBB, mampu melaksanakan kewajiban PBB, atau mau melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh PBB. Nah, adapun penetapan penerimaan negara yang bergabung atau negara baru yang sudah memenuhi syarat itu harus ditetapkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB. Jadi tidak lantas kemudian sudah sesuai dengan syarat-syarat, sudah lolos, itu harus disetujui dulu oleh Dewan Keamanan PBB melalui Majelis Umum. Nah, selama ini dalam prakteknya Perserikatan Bangsa-Bangsa ini juga mengenal observer, yaitu negara yang karena satu alasan itu tidak bisa diterima atau tidak bersedia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memperoleh jumlah fasilitas pada sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa hak bicara aktif dan hak suara. Jadi ada jenis-jenis anggota itu yang jenisnya observer, di mana dia tidak bisa diterima sebagai anggota, ya, anggota tetap gitu ya, karena alasan tertentu. Atau dia diterima
menjadi anggota, tetapi dia tidak memiliki hak bicara secara aktif dan tidak memiliki hak suara. Nah, anggota negara-negara yang termasuk observer tersebut adalah negara Swiss, Monaco, dan Vatikan. Nah, itu mungkin bisa kalian catat dan bisa kalian pahami ya. Kemudian selain itu dalam pasal 5 PBB, Piagam PBB diatur bahwa negara anggota yang sedang dikenakan tindakan preventif ataupun kekerasan itu dapat diskors atau dikenakan penangguhan dari penggunaan hak-hak dan hak-hak istimewanya. Jadi apabila ada negara yang melanggar dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan, itu bisa diskors, bisa dihilangkan hak-hak istimewanya, dan bisa dibatasi penggunaan hak-hak yang sudah diberikan. Nah, kemudian hak-hak yang tadi dikurangi atau dibatasi itu bisa dipulihkan lagi oleh Dewan Keamanan. Kemudian ada lagi pasal 6 mengatur tentang negara-negara yang terus-menerus melanggar asas-asas yang tercantum dalam piagam, dan negara itu dapat dikeluarkan oleh organisasi PBB. Jadi kalau diketahui ada negara kok dia terus-menerus melanggar asas-asas yang tercantum dalam piagam PBB, itu akan dikeluarkan dari organisasi PBB sesuai dengan Majelis Umum dan atas anjuran Dewan Keamanan. Oke, yang selanjutnya adalah alat-alat perlengkapan PBB. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa alat kelengkapan atau organisasi pokok PBB itu antara lain yang pertama Majelis Hukum atau yang disebut dengan General Assembly. Kemudian yang kedua Majelis Umum ya, bukan Majelis Hukum, sorry. Kemudian yang kedua Dewan Keamanan atau Security Council. Yang ketiga Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan atau Trusteeship Council, atau yang kelima Mahkamah Internasional atau bahasa Inggrisnya International Court of Justice. Yang keenam adalah Sekretariat atau Secretariat ya. Nah, adapun penjelasan tugasnya ada di bawah ini ya, banyak sekali. Yang pertama Majelis Umum. Majelis Umum itu adalah organ utama ya, organ penting vital dalam anggota PBB. Setiap anggota mempunyai satu suara, walaupun mengirimkan utusan banyak sekalipun, tetapi dia punya satu suara apabila ada pemungutan suara di dalam PBB tersebut. Majelis Umum bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun ya, yakni biasanya mulai bulan September hingga bulan Desember. Tugas utama Majelis Umum antara lain, tugas umumnya mencakup wewenang untuk membicarakan semua soal yang ada dalam piagam PBB ya. Kemudian memberikan rekomendasi tentang semua soal kepada seluruh anggota. Kemudian tugas-tugasnya mencakup pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Kemudian juga tentang prakarsa kemajuan kerjasama internasional di bidang politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Kemudian juga tugas yang lain penerimaan dan penunjukan anggota, yang termasuk penunjukan organ-organ PBB yang lain, misalnya anggota tidak tetap, Dewan Keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian pengawasan terhadap kegiatan organ lain seperti penerimaan laporan, bagaimana mempertimbangkan laporan-laporan tersebut, memberikan rekomendasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan anggaran dan perubahan anggaran-anggaran. Tugas Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB itu merupakan anggota yang terdiri atas anggota tetap dan tidak tetap. Yang termasuk anggota Dewan Keamanan adalah Amerika Serikat, Cina, Inggris, Prancis, dan Rusia. Ya.
Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Keamanan ini dapat mengambil tindakan pemaksaan yang dibedakan atas. Yang pertama, tindakan untuk tidak mengikutsertakan angkatan bersenjata, antara lain pemutusan hubungan ekonomi dan diplomatik. Kemudian tindakan angkatan bersenjata dari udara yang mencakup kegiatan-kegiatan penggunaan angkatan darat, laut maupun udara. Kemudian yang selanjutnya adalah Dewan Ekonomi Sosial, di mana Dewan Ekonomi Sosial ini merupakan badan PBB yang terdiri dari 54 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum. Dewan anggota ini memiliki wewenang yang pertama memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penghormatan dan penghargaan hak asasi manusia, membuat studi atau laporan terkait dengan masalah-masalah ekonomi, sosial, dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan internasional, ya. Kemudian membantu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Badan Khusus, dan negara dalam Perserikatan PBB. Kemudian mempersiapkan rancangan konvensi tentang masalah-masalah yang termasuk dalam lingkungan wewenang untuk diajukan kepada Majelis Umum, mengadakan pertemuan internasional, ya, pertemuan rutin, kemudian mengadakan konsultasi dengan organisasi non-pemerintah, mengadakan koordinasi kerja dengan anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain. Kemudian yang keempat, Dewan Perwakilan, ya. Dewan Perwakilan itu merupakan badan PBB yang bertugas menyelenggarakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang termasuk kategori perwakilan atau trust teroris. Ya, jadi ini merupakan dewan-dewan yang dia menyelenggarakan pemerintahan dalam pengawasan, ya. Itu mana tadi? Ya, anggota dari Dewan Perwakilan itu meliputi negara-negara yang menguasai daerah perwakilan, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kemudian sejumlah anggota PBB yang ditunjuk oleh Sidang Umum PBB dengan masa kerja 3 tahun. Sistemnya bagaimana menjamin penanganan persoalan-persoalan seperti persoalan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, mendorong penghormatan hak asasi manusia, memajukan politik ekonomi sosial dan pendidikan, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Nah, ini yang terakhir adalah Mahkamah Internasional, di mana Mahkamah Internasional itu merupakan badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Jadi kalau ada negara-negara yang melanggar atau memiliki masalah-masalah hukum gitu, ya, yang mengadili adalah Mahkamah Internasional ini. Nah, Mahkamah Internasional ini berkedudukan di Den Haag, Belanda. Nah, ini gedungnya gede, ya. Pengen foto di situ jadinya. Tugasnya apa? Yang pertama, memberikan pendapat pada Majelis Umum tentang penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa. Yang kedua, memeriksa persengketaan antar negara. Kemudian mengajukan Dewan Keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. Jadi tugasnya sama persis seperti pengadilan, ya. Jadi dia menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antara negara anggota. Kalau Mahkamah Internasional ini tidak bisa berfungsi dengan baik, maka dia akan dibantu oleh Dewan Keamanan. Oke. Sekretaris. Berdasarkan pasal 97, sekretaris ini terdiri atas seorang sekretaris jenderal dan pegawai-pegawai staf yang diperlukan oleh organisasi. Siapa yang disebut dengan sekretaris jenderal? Sekretaris jenderal itu adalah seorang yang diangkat oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali atau diperpanjang. Tugasnya adalah sebagai kepala tata usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bertindak sebagai kepala tata usaha merangkap setiap
rapat Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, serta Dewan Perwakilan. Anggota staf sekretariat itu diangkat oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Sebagian anggota staf dipekerjakan tetap pada Dewan Ekonomi Sosial, Dewan Perwakilan, dan organ PBB yang lainnya. Berdasarkan pasal 100 hingga 101 Piagam PBB menjamin staf sekretariatan yang merdeka dan internasional. Nah, selain ada 6 anggota organ utama PBB di atas tadi, sebenarnya ada badan-badan khusus di bawah PBB yang ini sangat familiar ya. Yang pertama ada ILO atau International Labour Organization, itu adalah organisasi yang membawahi tentang buruh sedunia. Kemudian yang kedua ada FAO atau Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi pangan dan pertanian. Kemudian ada UNESCO atau United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, yaitu organisasi yang mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian ada WHO atau WHO, dalam bahasa Inggrisnya disebut World Health Organization atau organisasi yang bertujuan mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat. Kemudian ada IDA, International Development Association, yakni Perhimpunan Pembangunan Internasional. Ada IMF atau International Monetary Fund, yakni organisasi yang mengurusi masalah dana moneter internasional. Ada UNDP atau United Nations Development Program, yaitu program pembangunan industri PBB. Ada UNICEF atau United Nations International Children's Emergency Fund, yakni organisasi yang mengurusi masalah dana kesejahteraan anak-anak sedunia. Dan yang terakhir ada UNRWA atau UNRWA, United Nations Relief and Work Agency, yakni Badan Bantuan dan Kerja untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah. Nah, itu PBB ya, organisasi dunia yang lain atau organisasi internasional yang lain. Nah, ada lagi organisasi internasional yang lainnya, yaitu ASEAN yang disebut dengan Association of Southeast Asian Nations, yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan tujuan untuk mengukuhkan kerjasama antar bangsa khususnya di Asia Tenggara. Awalnya ASEAN ini dibentuk oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam perjanjian yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Ya, di mana deklarasi tersebut ditandatangani oleh setiap perwakilan negara tadi ya. Di Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco R. Ramos, Malaysia diwakilkan oleh Tun Abdul Rajak, kemudian Singapura diwakili oleh S. Raja Ratman, kemudian Thailand diwakili oleh Tanat Koman. Kemudian kelima orang tersebut merupakan menteri luar negeri dari masing-masing negara. Kini ASEAN beranggotakan hampir semua negara di Asia, kecuali Papua Nugini ya, dan Timor Leste. Timor Leste sekarang sudah masuk. Ini bukunya lama berarti ya. Nah, adapun negara-negara tersebut adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste sudah bergabung. Kalau data yang terbaru ya. Nah, pembentukan ASEAN ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kepentingan dan permasalahan yang bersama antar bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ya, kemudian perlu diadakan landasan kokoh, memajukan kerjasama regional, kemudian dalam dunia yang saling bergantung satu sama lain untuk mewujudkan cita-cita perdamaian, kebebasan, dan keadilan sosial, serta negara-negara Asia Tenggara ini bertanggung jawab bagi usaha memperkuat kestabilan
ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tujuan diadakannya ASEAN ini yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan dan keadilan serta tata tertib hukum, kemudian memajukan kerjasama aktif dan saling membantu dalam segala hal, bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, kemudian saling membantu dalam bentuk kemudahan latihan dan penelitian dalam pendidikan profesi, teknik, dan administrasi, kemudian bekerja sama yang lebih efektif untuk penggunaan pertanian dan industri yang lebih besar, memelihara kerjasama yang erat, kemudian memajukan pengkajian di Asia Tenggara. Struktur organisasi. Yang pertama adalah sidang tahunan Perdana Menteri yang merupakan badan tertinggi di ASEAN. Kemudian Standing Committee itu bertugas melakukan kegiatan ASEAN dalam jangka waktu tertentu ya. Dalam hal ini ada 2 sidang tahunan. Kemudian Sekretariat Nasional ASEAN yang didirikan oleh negara anggota masing-masing. Kemudian komite-komite ASEAN yang meliputi komite tetap, komite khusus, dan komite ad hoc. Nah, ini ada beberapa macam konferensi-konferensi yang diadakan oleh ASEAN ya, yang kemudian mengubah susunan anggota-anggota ASEAN. Ada ASEAN Summit, ada ASEAN Ministerial Meeting, ada ASEAN Economic Ministers, ada ASEAN Finance Minister Meeting. Nanti kalian bisa baca sendiri. Other ASEAN Ministerial Meeting, kemudian ASEAN Standing Committee, kemudian ada Senior Economic Official Meeting, ada subkomisi dan kelompok-kelompok kerja ASEAN, ada juga Sekretaris ASEAN. Nah, apa sih peran ASEAN bagi hubungan internasional? Yang pertama adalah menjalin kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif. Kemudian ASEAN ini juga mengeluarkan deklarasi bersama untuk memerangi kejahatan. Ya, jadi di samping membangun kerjasama di bidang ekonomi, juga melindungi negara-negara ASEAN ini dari kejahatan-kejahatan. Kemudian di samping itu juga menandatangani beberapa macam perjanjian, yaitu kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Cina, Jepang, dan India. Kemudian mengembangkan kerjasama juga dalam kerangka ASEAN Plus 3, yaitu ASEAN ditambah negara-negara Cina, Jepang, dan Korea. Kemudian ASEAN ini juga pernah mengadakan East Asia Summit yang pertama kali diadakan di Kuala Lumpur tahun 2005, yang diikuti oleh Cina, Jepang, Republik Korea, Australia, India, dan Selandia Baru. Nah, organisasi internasional lain ada yang namanya Konferensi Asia Afrika. Oke, saya berikan kalian tugas saja untuk membaca ya untuk Konferensi Asia Afrika, karena ini saya ada kegiatan lagi malam hari ini, jadi tidak bisa full mengajar. Oke, nanti Konferensi Asia Afrika dibaca sendiri. Oke, kita coba untuk yang materi terakhir tentang memanfaatkan kerjasama perjanjian internasional. Ya, kerjasama dan perjanjian internasional itu bisa menunjukkan sikap positif kerjasama dan perjanjian internasional. Ya, ketika agresi militer Belanda terjadi lagi pada tanggal 19 Desember 48, Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan resolusi antara lain memerintahkan kedua belah pihak untuk menghentikan saling menyerang, kemudian membebaskan segala tawanan, berunding lagi atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kemudian perwujudan hubungan-hubungan luar negeri yang sudah dilakukan itu diimplementasikan atau dilaksanakan pada keikutsertaan Indonesia dari berbagai macam organisasi forum global, seperti Indonesia sudah ikut PBB, kemudian Indonesia memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia menjadi anggota OPEC, Indonesia menjadi anggota OKI,
ikut serta dalam forum AFTA, kemudian ikut serta dalam forum APEC ya, itu merupakan kegiatan-kegiatan internasional. Kemudian manfaat yang lainnya adalah mendukung kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, meningkatkan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kunjungan wisata mancanegara. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Ini ya, selesai cepat ya. Jadi cepat selesai karena ada tugas yang harus saya selesaikan malam hari ini. Jadi saya tadi kasih tugas kalian untuk membaca konferensi Asia Afrika ya. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Jadi mohon maaf sekali. Jadi tadi saya dapat telepon untuk segera menyelesaikan malam hari ini juga. Jadi terpaksa saya menyelesaikan pelajaran ini sangat cepat ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk pelajaran malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.